Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syafira Omadina dengan NPM CG 241110006, mahasiswa Institut Setiami dengan Prodi Manajemen Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai krisis komunikasi terkait dugaan penggunaan bahan pengawet berlebihan pada produk roti AOK. Udah pada familiar loh, karena roti AOK ini banyak banget di luar sana, di warung-warung, contohnya warung Madura, udah banyak banget. Dan aku juga pecinta roti AOK. Pihak yang terlibat yaitu PT Indonesia Bakery Family, produsen roti AOK, lalu ada Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, konsumen, media massa, warganet, dan influencer di media sosial. Jadi lumayan ramai banget ya. Nah, kronologi singkatnya nih, pada tahun 2024, media sosial diramaikan oleh unggahan yang mempertanyakan mengapa roti AOK memiliki masa simpan yang cukup lama. Berbagai video di TikTok dan platform lainnya menyebutkan bahwa produk tersebut diduga mengandung bahan pengawet berbahaya. Informasi tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Banyak konsumen mulai meragukan keamanan produk tersebut. Setelah isu tersebut menjadi viral, BPOM melakukan klarifikasi bahwa produk roti AOK telah memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu, yang sebenarnya terjadi apa sih? Nah, kasus ini bermula dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial sehingga membentuk opini publik sebelum adanya penjelasan resmi dari pihak perusahaan dan regulator. Lalu bagaimana media memberitakan kasusnya? Media online banyak mengangkat isu ini dengan memberitakan viralnya dugaan penggunaan bahan pengawet pada roti AOK. Sebagian media menyajikan informasi secara berimbang dengan menyertakan klarifikasi dari BPOM dan pihak perusahaan. Sementara media lain lebih menonjolkan sisi kontroversinya. Pada awal kasus, pemberitaan cenderung negatif karena fokus pada dugaan penggunaan bahan berbahaya. Setelah ada klarifikasi resmi, sebagian media mulai memberitakan secara lebih netral. Ya, banyak media menggunakan framing bahwa produk dengan masa simpan panjang identik dengan penggunaan bahan pengawet berlebihan. Framing ini memperkuat persepsi negatif masyarakat sebelum fakta lengkapnya tersedia. Lalu, media dan media sosial memiliki kekuatan dalam membentuk agenda publik atau agenda setting. Ketika suatu isu terus diberitakan dan menjadi viral, masyarakat akan menganggap isu tersebut penting dan memengaruhi keputusan mereka membeli atau mengonsumsi produknya. Dalam kasus ini, terdapat beberapa konsep media relation yang dapat dianalisis. Untuk teorinya, aku menggunakan teori agenda setting yang menjelaskan bahwa media memengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Viralitas isu roti AOK membuat masyarakat lebih fokus pada dugaan bahaya produk dibandingkan informasi resmi yang tersedia. Lalu ada teori framing. Media dan penggunaan media sosial membingkai bahwa roti dengan masa simpan lama berarti menggunakan bahan pengawet berbahaya. Padahal, masa simpan produk juga dapat dipengaruhi oleh teknologi, pengemasan, dan proses produksi. Nah, perusahaan menghadapi krisis reputasi karena informasi negatif yang berkembang lebih cepat dibandingkan klarifikasi resminya. Hal ini menunjukkan pentingnya respon komunikasi yang cepat dan transparan. Jadi kesalahan dalam komunikasinya itu klarifikasinya dianggap terlambat dibandingkan penyebaran isu di media sosial. Lalu kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai teknologi pangan dan masa simpan produknya. Nah, keberhasilannya, BPOM memberikan penjelasan resmi kepada publik. Perusahaan bekerja sama dengan regulator untuk mengembalikan kepercayaan konsumen. Jadi rekomendasi solusi dari aku sebagai seorang praktisi media relation, strategi yang seharusnya kita lakukan yaitu merespon dengan cepat, transparansi informasi, media monitoring,
memanfaatkan media dan influencer kredibel, memulihkan reputasi dengan melakukan kampanye, komunikasi yang menekan kualitas produk, keamanan pangan, dan komitmen perusahaan terhadap kesehatan konsumen. Jadi, kesimpulannya, pada kasus roti Awokam menunjukkan bahwa di era digital, sebuah isu dapat berkembang menjadi krisis komunikasi hanya dalam waktu singkat. Media dan media sosial memengaruhi besar dalam membentuk opini publik. Pelajaran utama yang dapat dipetik adalah bahwa organisasi harus memiliki strategi krisis communication yang baik, mampu memberikan informasi secara tepat, transparan, cepat, dan berbasis fakta agar kepercayaan publik tetap terjaga. Nah, dalam pembahasan kali ini, aku menggunakan referensi berita online kompas.com, CNBC Indonesia, dan menggunakan buku atau materi dari Krisis Public Relation, Handbook of Public Relation, dan materi perkuliahan Media Relation pada Institut Siami. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.